Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan rumus Excel pada aplikasi Excel. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Wisya, yang kedua saya sendiri Nur Asisa, dan yang ketiga ada Dian, dan yang terakhir ada Ayu. Baiklah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang rumus Excel. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari total hasil panen dari hasil panen pertama hingga hasil panen ketiga. Di sini kita memulai rumus dengan sama dengan kita memakai rumus sum, kemudian kita buka kurung, lalu kita blok hasil panen pertama hingga hasil panen ketiga. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Di sini sudah muncul hasilnya. Kita tinggal mengklik 2 atau bisa saja menarik turun. Kemudian selanjutnya kita akan mencari rumus rata-rata hasil panen. Di sini kita menggunakan rumus average yang diawali dengan sama dengan, kemudian kita mengetik average, kemudian buka kurung, lalu kita kembali blok hasil panen pertama sampai hasil panen ketiga. Lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Lalu klik 2, maka hasilnya akan ada. Kita akan mencari status apakah total hasil panen di sini akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan if, kemudian buka kurung. Di sini kita blok karena di sini kita akan menentukan apakah total hasil panen ini dinyatakan lulus atau tidak. Di sini kita taruh lebih besar dari 25. Kemudian value if true. Di sini lulus. Dan di sini tidak lulus. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Di sini tidak dinyatakan lulus karena hasil dari total panen ini tidak mencapai 25 juta. Jadi di sini tidak lulus. Kemudian di sini kita akan mencari peringkat. Langsung saja kita masukkan rumus rank, kemudian buka kurung, kita blok, lalu titik 2, kemudian kita blok kembali, lalu kita kunci agar hasilnya tidak bergeser menggunakan Fn F4. Maka kita tutup kurung lalu enter. Tarik. Jadi akan muncul peringkatnya. Ini peringkat 1, 2, 3. Kemudian kita akan mencari banyaknya petani jagung. Di sini kita masukkan rumus count unta bisa, lalu buka kurung. Ini kita blok, tutup, enter. Nah, di sini banyaknya petani jagung itu ada 5 orang. Kemudian kita akan mencari hasil panen paling tinggi. Di sini kita menggunakan rumus max. Dan buka kurung. Dan ini kita blok. Lalu tutup kurung. Kemudian enter.
Maka yang paling tinggi adalah Pak Mulyadi. Kemudian di sini kita mencari hasil panen jagung paling rendah. Di sini kita menggunakan rumus min. Kemudian buka kurung. Lalu kita blok kembali total hasil panen. Kemudian tutup kurung. Lalu enter. Di sini kita bisa lihat bahwa Ibu Siti merupakan hasil panennya paling rendah. Selanjutnya saya akan mencari jumlah hasil panen jagung laki-laki. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum if, kemudian buka kurung, lalu kita blok kriterianya apakah laki-laki atau perempuan. Lalu titik 2, di sini kita mencari kriteria laki-laki, maka kita masukkan laki-laki. Kemudian titik 2, lalu kita blok total hasil panen. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Jadi ini jumlah hasil panen jagung laki-laki dari total hasil panen. Kemudian kita mencari jumlah hasil panen jagung perempuan. Di sini kita menggunakan sum if lagi, kemudian buka kurung, lalu range-nya kita blok. Kemudian titik koma, lalu kriterianya di sini kita cari perempuan, maka P, lalu titik koma, kemudian kita blok total hasil panen, lalu balas kurung, kemudian enter. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian di sini kita akan mencari banyaknya petani jagung yang lulus. Di sini kita akan menggunakan rumus CONIF. Kemudian buka kurung, lalu kita blok di status. Kemudian titik koma, kita tulis lulus. Lalu enter. Ya, di sini tertulis 4 karena 4 yang lulus, 1 yang tidak lulus. Baiklah, selanjutnya bagian 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas rumus Excel pada bagian kedua, langsung saja, yaitu trim yang berfungsi untuk menyisakan satu spasi pada kata. Kemudian sama dengan trim, yaitu buka kurung, kemudian kita blok teksnya, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya, lower yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Langsung saja sama dengan lower, buka kurung, blok teksnya, kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Yang ketiga yaitu rumus upper yang berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semua. Itu sama dengan upper, buka kurung, kita blok teksnya, yaitu tutup kurung, enter. Dan yang keempat yaitu proper yang berfungsi mengubah di awal kata menjadi huruf besar. Langsung saja itu sama dengan proper, buka kurung, blok teksnya, kemudian tutup kurung, enter. Baiklah, itu rumus pada bagian kedua. Selanjutnya, rumus bagian ketiga akan dijelaskan kepada teman saya. Ya, di sini saya akan mencari ID karyawan dengan rumus concatenate. Langsung saja kita klik sama dengan
concatenate dalam kurung, buka kurung, kita blok divisi, titik koma, kemudian tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, nama karyawan, kita klik titik koma lagi, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, tahun lahir, kemudian tutup kurung. Enter. Sini akan muncul definisi nama karyawan, tahun lahir. Kita klik saja 2 kali untuk mempercepat. Sini sudah muncul hasilnya. Kemudian di sini saya akan mencari panjang nama dengan rumus len. Langsung saja kita klik sama dengan len. Buka kurung. Nama karyawan kita blok. Kemudian tutup kurung. Enter. Di sini nama karyawan Ruben ada 5 huruf. Jadi di sini kita klik saja 2 kali untuk melihat. Ya. Kemudian rumus yang ketiga, yaitu di mana saya akan mencari 3 karakter pertama dengan menggunakan rumus mid dengan rumus leaf. Sini kita langsung saja klik sama dengan leaf dalam kurung, buka kurung, kita klik nih, kemudian titik koma, kita klik angka 3, kemudian tutup kurung, enter. Akan muncul 3 karakter pertama. Langsung saja kita klik 2 untuk melihat hasil. Kemudian selanjutnya karakter 4-7 di mana kita akan menggunakan rumus mid. Langsung saja kita klik sama dengan mid, buka kurung, kita klik mid, kemudian koma 4, maaf, titik koma, harusnya titik koma, kemudian kita klik angka 4, titik koma 4, tutup kurung, kemudian enter. Akan muncul karakter 4-7. Ini kita langsung saja klik 2. Akan muncul hasilnya sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir yaitu 2 karakter terakhir yang dimana kita menggunakan rumus read. Tentu saja kita menggunakan rumus ring. Kita klik sama dengan maaf. Saya akan menulis sini. Saya kita klik sama dengan ring. Dalam kurung, buka kurung. Kita klik nih, kita blok nih. Kemudian titik koma,
tutup kurung. Salah, maaf, titik koma, kita klik angka 2, tutup kurung. Kemudian enter. Akan muncul dua karakter terakhir seperti yang ada di nick. Kita klik 2 kali. Nah, beginilah yang bisa saya jelaskan dari rumus bagian ketiga. Baiklah, saya akan mencari pembulatan ke bawah dengan menggunakan rumus rundown. Pertama-tama kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketik rumusnya rundown, kemudian buka kurung, lalu kita klik nilai, kemudian titik koma, lalu di sini kita pakai 0 karena kita ingin membulatkannya ke bawah, kemudian kita balas kurung, lalu enter. Hasilnya 57, kemudian kita tarik atau klik 2 untuk melihat hasilnya. Kemudian pembulatan ke atas kita menggunakan rumus round up. Kita awali dengan sama dengan, kemudian rumusnya round up, kemudian buka kurung, lalu kita klik lagi nilai, kemudian titik koma. Jadi kita akan membulatkannya ke atas, maka kita pakai 0. Lalu balas kurung, enter. Maka nilainya akan bulat ke 58. Tinggal kita klik 2. Kemudian akan muncul semua hasilnya. Selanjutnya yaitu pembulatan terdekat. Pembulatan terdekat kita menggunakan rumus round. Kita awali dengan sama dengan, kemudian round, lalu buka kurung, lalu kita blok nilai, kemudian titik koma, lalu kita pakai angka 0 lagi karena kita ingin membulatkannya ke yang terdekat, lalu balas kurung, enter. Kemudian klik 2 kali, lalu hasilnya akan muncul. Selanjutnya, rumus floor dan ceiling serta emerald akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian 4, rumus floor. Di sini saya akan menjelaskan pembulatan ke bawah. Kita awali dengan sama dengan. Lalu kita ketik floor. Sudah itu kita buka kurung. Setelah itu kita klik nilai tabel. Lalu kita klik titik 2. Lalu kita klik 50. Lalu kita tutup kurung. Lalu enter. Kenapa kok nggak makan ini anjay? Lalu kita klik 2 kali untuk melihat nilai hasilnya. Pembulatan ke atas. Kita awali dengan sama dengan, kita ketik ceiling. Lalu kita buka kurung. Lalu kita tabel nilainya. Lalu titik 2. Lalu kita klik 50. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Lalu kita klik 2 kali untuk melihat hasilnya. Tapi ini tidak mulai. Lalu kita klik 2 kali.
Kita lanjut rumus. Iya, apa dibilang ini namanya? Brown. Brown. Potong pamit nanti, Le. Jadi bantu ulangi, bah. Lalu kita lanjut rumus Brown, pembulatan terdekat. Kita awali dengan sama dengan. Lalu kita klik kita salahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan rumus Brown. Kita awali dengan sama dengan. Lalu kita ketik Brown. Lalu buka kurung. Lalu kita klik nilai tabelnya. Klik titik 2. Lalu kita ketik 50. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Lalu kita klik 2 kali untuk melihat hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus Excel pada bagian kelima. Langsung saja kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita ketik VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini ada yang namanya lookup value, yaitu pada nomor pemesanan kita blok, kemudian koma, setelah itu tabel arraynya pada data referensi kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita kunci dengan ketik VN F4, kemudian koma, setelah itu ke index numbernya itu pada kolom yang kedua, kemudian kita ketik 2, setelah itu titik 2, di sini akan muncul true dan false, kemudian kita pilih false atau 0, kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu kita klik 2 kali ke bawah, kemudian yang kedua yaitu domisili, menggunakan rumus yang sama yaitu VLOOKUP, kita awali dengan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian sini lookup value-nya yaitu sama, kita blok, kemudian koma, setelah itu tabel arraynya itu pada data referensi, kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian VN F4, itu gunanya dikunci biar tidak tergeser, kemudian koma, setelah itu indeks numbernya yaitu domisilinya berada pada kolom yang keempat, kemudian kita ketik 4, setelah itu koma, kemudian kita pilih false atau 0, kemudian kita tutup kurung, enter. Setelah itu kita klik kanan 2 kali, kemudian muncul. Setelah itu kita cari lama pengirimannya menggunakan rumus lookup. Dan kita awali dengan sama dengan lookup, kemudian buka kurung, lalu lookupnya kita berdasarkan data domisili, kemudian kita blok, kemudian koma, itu tabel arraynya itu pada data referensi pada tabel yang kedua, kita blok sampai
bawah, kemudian kita kunci dengan Fn F4. Setelah itu koma lagi, kemudian di sini lama pengirimannya itu pada baris yang kedua, jadi kita ketik 2, koma lagi, setelah itu kita pilih false atau 0, kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu kita klik kanan 2 kali. Kita klik kanan 2 kali. Jika muncul data seperti ini atau datanya error, maka kita sematkan dengan kembali lagi pada bagian atas, kemudian kita klik F2 untuk melihat kembali rumusnya. Kemudian kita tambahkan rumus if error pada bagian depan. Kemudian buka kurung. Setelah itu pada bagian akhir ini kita pakai koma. Kemudian beri tanda kutip. Setelah itu ketik tidak ada. Lalu balas kutip. Kemudian tutup kurung. Lalu enter. Setelah itu kita klik ini pada bagian atas, klik 2 kali. Kemudian pada bagian domisilinya sama, yaitu dengan menambahkan if error pada bagian depan, kemudian buka kurung, itu beri koma, kemudian tanda petik, kemudian kita ketik tidak ada, lalu balas ketik, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita klik 2 kali. Dan nama pengiriman sama juga pada domisili, kita menambahkan rumus if error pada bagian depan. Kurung, kemudian koma, setelah itu tanda petik, kita ketik tidak ada, lalu balas petik, kemudian balas kurung, kemudian enter. Setelah itu klik 2 kali pada bagian kanan bawah. Inilah rumus akhir dari Excel.